Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan segera memulai ibadah kita. Ibadah kita minggu ini diberi tema 10% atau 100%. Melalui tema ini, kita sebagai umat Allah diingatkan kembali untuk memberikan yang terbaik dari semua yang kita miliki sebagai ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan yang melimpah, sehingga dalam setiap aspek kehidupan kita, hati kita dipenuhi oleh sukacita. Jemaat, mari kita memuji Tuhan bersama-sama dari Nyanyikanlah Kidung Baru 21, kita nyanyikan bait 1 dan 2. Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, marilah kita kembali memuji nama Tuhan dengan nyanyikanlah Kidung Baru 73. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Kasih Tuhanku lembut. Tuhanku lembut, padanya ku
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saat kita diingatkan untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Tetapi kalau kita mau jujur, seringkali kita melupakan firman Tuhan itu. Oleh sebab itu, marilah kita di dalam ibadah kita ini mengawali dengan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan supaya ibadah kita berkenan baginya. Saudara-saudara, saya persilakan untuk mengambil saat teduh untuk doa pribadi. Bapa kami yang ada di sorga, inilah anak-anak-Mu. Kami mengakui segala keberadaan kami. Amat sering kami mengabaikan firman-Mu dan kami lebih mendahulukan kehendak kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan apabila kami sering kali menyakiti hati Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa-dosa kami memohon pengampunan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, sekarang saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sebagai orang-orang yang telah menyadari dan mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah dan petunjuk kehidupan yang baru yang diambil dari Yoel 2 ayat 12 dan 13. Yoel 2 ayat 12 dan 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan, Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Allah. Saudara-saudara, marilah kita sambut firman Tuhan dengan nyanyikanlah Kidung Baru 126, kita nyanyikan bait pertama, Tuhan memanggilmu. Memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik Dia berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Peganglah tanganku ini dan jangan kau lepaskan. Bimbinglah diriku di dalam hidupku ini.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkannya, mari kita terlebih dahulu memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami jemaat-Mu siap untuk membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Terangilah hati kami supaya kami menerima firman Tuhan dengan sukacita dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami semua dan juga hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memberitakan firman-Nya. Engkau urapi dengan kuasa-Mu supaya apa yang disampaikan berasal dari Allah sendiri. Mari Tuhan, Kau berfirman, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44 di bawah judul Persembahan Seorang Janda Miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memperhatikan serta melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, tema kita pada saat ini 10% atau 100%. Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali. Saya percaya bahwa saudara-saudara dalam keadaan yang baik dalam pemeliharaan Tuhan. Dan sekalipun ada saudara-saudara yang saat ini sedang sakit, saya percaya juga bahwa Tuhan sedang memelihara saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara-saudara sehingga pada waktunya Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara. Saudara-saudaraku, kitab suci atau Alkitab yang kita miliki sesungguhnya menceritakan bagaimana Allah memelihara manusia, bagaimana Allah memelihara alam semesta. Allah memelihara dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dari penceritaan atau dikisahkan bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan memelihara mereka, ditempatkan di dalam Taman Eden, sampai sekarang Tuhan menyertai kita juga melalui kuasa Roh Kudus-Nya, sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Ia sudah naik ke sorga, tetapi Tuhan memelihara dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang pemeliharaan Allah, kita tahu bahwa Allah memelihara semuanya, tidak terkecuali. Pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa. Bahkan ciptaannya yang sederhana seperti bunga di padang atau burung-burung kecil di udara dipeliharanya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus juga dalam khotbahnya memberitakan supaya kita tidak perlu khawatir apa yang akan kita makan, apa yang kita minum. Karena apa? Karena Tuhan memelihara. Manusia yang diciptakan, manusia yang dikasihi oleh Tuhan dipeliharanya dengan luar biasa. Bahkan secara tidak sadar sebenarnya tiap saat, tiap detik Tuhan memelihara kehidupan kita melalui alam sekitar kita, melalui udara yang kita hirup, melalui matahari yang menghangatkan tubuh kita, melalui tanaman yang ada, rumput, bunga, dan sebagainya, menyadarkan betapa kita
adalah orang yang berbahagia karena kita dipelihara oleh Tuhan. Atas kemurahan Tuhan itu, manusia tentu dipanggil untuk menanggapi kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu. Dan kita sebagai orang percaya menanggapi kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu melalui ibadah, melalui doa, melalui persekutuan kita dengan keluarga di dalam ibadah bersama-sama. Disitulah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan juga melalui persembahan syukur yang kita kumpulkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44 menceritakan bagaimana orang-orang memberikan persembahan di bait Allah. Di sana ada banyak orang kaya memberikan persembahan, tetapi juga Tuhan memperhatikan ada seorang janda yang miskin juga memberi persembahan di dalam bait Allah itu. Dari kisah itu ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, di dalam bait suci atau di dalam bait Allah diletakkan peti persembahan. Dan konon peti persembahan itu tidak hanya satu, tetapi lebih dari 10. Bahkan ada yang mencatat ada 13 peti persembahan atau kotak persembahan. Dan orang-orang yang datang ke bait Allah memberikan uangnya di dalam kotak-kotak itu, dan kotak-kotak itu digunakan adalah untuk memelihara, untuk menyantuni, menolong orang-orang yang miskin. Tentu juga untuk kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan atau pekerjaan di bait suci. Kita tahu saudara-saudara bahwa di dalam perjanjian lama sangat kuat dinyatakan bagaimana Allah memelihara manusia. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang yang telah dipelihara, dikasih oleh Tuhan, kita juga harus memperhatikan banyak orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang memerlukan topangan kita. Di Ulangan 15 misalnya, ayat 7 dan ayat 8, di sana orang-orang yang kuat, orang-orang yang kaya dipanggil untuk menopang orang-orang yang lemah. Mereka diperintahkan untuk membuka tangan kepada orang-orang yang miskin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini mengingatkan kepada kita bahwa gereja juga dipanggil untuk menyatakan kepedulian. Gereja dipanggil untuk menyatakan kasihnya kepada sesama. Dan salah satu caranya adalah gereja mengumpulkan persembahan. Melalui persembahan kita itu, orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan topangan, diberi santunan, diberi pertolongan melalui persembahan yang kita kumpulkan. Tentu juga persembahan yang kita butuhkan, yang kita kumpulkan adalah juga dipakai untuk keperluan-keperluan gereja kita. Hal-hal yang sangat jelas, misalnya pemeliharaan gedung gereja, bayar listrik, bayar air, dan sebagainya, dan seterusnya. Dan itu sesuatu yang berguna untuk membangun kehidupan gereja. Nah, jadi saya pikir ini menjadi jelas kalau gereja mengumpulkan persembahan bukan untuk sekedar membangun gereja yang besar, membuat istana kita makin megah, tetapi bagaimana gereja bisa mengulurkan tangan, membuka tangan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Ketika gereja tidak memperhatikan mereka, ketika gereja mengabaikan mereka yang lemah, maka gereja tidak lagi dapat disebut sebagai gereja yang sesungguhnya. Yang kedua, dari kisah janda miskin yang memberikan persembahan, menegaskan kepada kita bahwa semua orang yang telah dipelihara oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan, mereka wajib memberikan persembahan. Yang kaya atau yang miskin dipanggil untuk memberikan persembahan. Sebagaimana banyak orang kaya juga membawa persembahan di bait suci, tetapi juga orang-orang miskin datang seperti janda miskin itu membawa persembahan. Dengan perkataan lain, saudara-saudaraku, bahwa kemiskinan tidak menjadi halangan untuk membawa persembahan. Kemiskinan bukan menjadi hambatan seseorang untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Janda miskin inilah yang memberi contoh kepada kita.
Memang ia tidak memberi banyak. Alkitab mencatat dia hanya memberikan 2 peser, uang yang terkecil. Tetapi ia tergerak untuk memberi. Ia percaya kepada Tuhan. Ia percaya akan pemeliharaan Tuhan. Sehingga dikatakan di situ bahwa ia memberikan semua apa yang ada miliknya. Yang dibutuhkan untuk hari itu diberikan persembahan, diberikan kepada Tuhan sebagai persembahan syukurnya. Seberapapun persembahan itu pasti Tuhan berkati dan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membaca surat Rasul Paulus misalnya, surat Rasul Paulus menegur jemaat Korintus yang besar, jemaat Korintus yang kaya, untuk memberi bantuan kepada jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami kesulitan. Dan mereka berjanji untuk memberikan persembahan. Tetapi tidak datang-datang juga persembahan itu. Lalu kemudian justru datang orang-orang dari jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia itu ada jemaat-jemaat yang kecil, jemaat-jemaat yang miskin. Mereka justru menanggapi ajakan Paulus itu dengan semangat. Mereka memberi persembahan dengan luar biasa. Alkitab mencatat sekalipun mereka sedang dalam kesulitan karena penindasan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukai kekristenan. Mereka juga sangat miskin, tetapi hati mereka meluap dengan ucapan syukur. Hati mereka meluap dengan kerinduan untuk membantu saudara-saudara mereka juga yang sedang mengalami kesulitan di Yerusalem. Sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang atau jemaat di Makedonia justru memberikan sesuatu yang melebihi apa yang diharapkan oleh Paulus. Paulus mungkin menyangka bahwa mereka hanya bisa memberikan sedikit, tetapi justru mereka bisa mengumpulkan banyak. Dan itu disebabkan karena mereka meluap dengan ucapan syukur. Mereka meluap dengan ucapan terima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Dan percaya, yakin bahwa Tuhan terus akan menyertai mereka, memberkati mereka, mencukupkan kebutuhan mereka. Kita bisa membaca di dalam 2 Korintus 8, Rasul Paulus memuji jemaat di Makedonia. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara singkat saya ingin mengatakan bahwa setiap orang yang merasakan pemeliharaan Tuhan, dia dipanggil untuk menyatakan syukurnya, membawa persembahannya kepada Tuhan. Dan ini juga diberlakukan di jemaat kita di GKJ Ebenezer dari awal. Semua orang, semua warga gereja tanpa pengecualian diajak untuk memberikan persembahan. Memberikan persembahan tentu sesuai dengan berkat-berkat yang mereka terima dari Tuhan. Yang menerima banyak, memberi banyak. Yang menerima kecil juga memberi sesuai dengan kemampuannya. Dan di gereja kita, kita tahu bahwa sejak anak-anak masuk ke CD atau pengakuan percaya, mereka sudah diberikan kartu persembahan bulanan supaya mereka secara rutin, secara tekun memberikan persembahan. Walaupun mereka belum mendapat gaji atau mempunyai gaji, tetapi mereka harus belajar mengelola berkat-berkat Tuhan yang diterima dari orang tuanya untuk mengucapkan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam berbagai-bagai kemungkinan dan cara yang diberikan Allah melalui orang tua mereka. Dan untuk itu mereka memberikan persembahannya kepada Tuhan. Jadi saya kira kita tidak bisa mengatakan, wah saya orang miskin, saya tidak punya apa-apa. Contoh dari janda yang miskin itu menegaskan kepada kita bahwa kita bisa memberi sekalipun kita juga memiliki keterbatasan. Semua orang yang merasakan pemeliharaan Tuhan dipanggil untuk memberikan persembahan dengan sukacita. Lalu kemudian dari kisah janda miskin itu kita diingatkan kepada bagaimana kita memberikan persembahan. Berapa yang harus dipersembahkan? Saudara-saudaraku, kalau mengakui bahwa semua yang ada pada kita pada dasarnya adalah milik Tuhan, minggu lalu Pendeta Rudi sudah menegaskan melalui pelayanan firman-Nya bahwa semua pada dasarnya adalah milik Tuhan. Tidak ada
yang kita dapat klaim ini milikku, lalu ini milik Tuhan, yang lain milik Tuhan. Bukan begitu, tetapi seluruhnya adalah milik Tuhan. Tuhan mempercayakan berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Maka sudah semestinya kita juga menjawab kasih Tuhan itu dengan memberikan persembahan kita. Allah tahu bahwa Tuhan juga memberikan berkatnya kepada kita, bukan dikembalikan sepenuhnya kepada Tuhan, tapi juga untuk memelihara kehidupan kita. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan supaya Tuhan memberikan makanan. Makanan tentu tidak jatuh dari langit begitu saja ketika kita berdoa. Makanan harus dibeli, makanan harus diusahakan, dan itu juga membutuhkan dana. Dengan perkataan lain, berkat-berkat Tuhan yang kita terima juga dipergunakan oleh Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang ada pada kita adalah milik Tuhan, tetapi Tuhan juga mempercayakan untuk sebagian kita pelihara. Janda miskin dalam kisah ini memberi 2 peser, uang yang terkecil. Dan Yesus mengatakan janda miskin itu memberi lebih banyak daripada orang-orang yang kaya saat itu yang membawa persembahan. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Sebab orang kaya mereka memberi dari kelimpahannya, sehingga mereka bisa memberi banyak. Dan mungkin ketika mereka memberi banyak juga tidak masalah, karena toh masih banyak juga yang dimilikinya. Tetapi janda miskin itu memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkahnya hari itu. Ini sepertinya tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa memberi seluruh nafkahnya, uang yang dipakai untuk makan hari itu dipersembahkan kepada Tuhan? Lalu bagaimana dia hidup? Bagaimana dia mendapatkan makanan? Tetapi dari kisah ini yang ingin ditegaskan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa hati perempuan atau janda miskin itu percaya penuh bahwa gak tahu bagaimana caranya Allah akan memelihara hidupnya. Ia akan mencukupkan kebutuhannya hari itu, sehingga dia tidak berat hati memberikan persembahan apa yang dia miliki hari itu diberikan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa menyimpulkan di sini bahwa dalam memberikan persembahan, yang kita persoalkan sebenarnya bukan saja berapa banyak, tetapi bagaimana kita memberikan persembahan. Memang di dalam Alkitab dikatakan 1/10 kita berikan kepada Tuhan. Tetapi ada orang juga yang lalu kemudian memahami bahwa kalau sudah 1/10 diberikan kepada Tuhan, lalu yang 90% itu adalah milik kita sendiri yang bisa kita gunakan untuk semau kita. Jadi seakan-akan bahwa 10% milik Tuhan, 90% milikku. Tidak demikian saudara-saudara. 10% dalam pemahaman gereja kita bukanlah keharusan, tetapi menjadi sebuah patokan bagi kita. Dengan pemahaman tadi bahwa Tuhan memberikan rezeki, Tuhan memberikan uang kepada kita juga supaya kita bisa memelihara hidup kita, supaya kita bisa makan, supaya kita bisa menyekolahkan anak-anak kita, supaya kita bisa membangun masa depan kita. Jadi dengan demikian, kalau misalnya kita memang mau memberi 10% dari pendapatan kita, puji Tuhan. Mau beli lebih daripada itu, silahkan. Ayat-ayat di dalam Alkitab menuntun bagaimana kita harus memberikan persembahan. Harus diberikan dengan sukarela, tidak dengan berat hati, tidak dengan owel, dengan tidak ragu-ragu. Dan semuanya harus diberikan dengan sukacita. Karena pada dasarnya, semua yang ada pada kita adalah milik Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diingatkan bahwa 10% oke. Kurang dari 10%, tetapi kalau itu keluar dari hati kita dan itu sesuai dengan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, asal itu diberikan dengan sukacita, dengan rela, dengan penuh ucapan syukur, dengan iman, maka Tuhan pasti juga akan memberkati persembahan kita. Tetapi jangan ada pemikiran, jangan ada pandangan bahwa kalau kita sudah memberikan 10%, itu menyucikan 90%
uang kita, lalu kita bisa menggunakan untuk apa saja, untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kisah Kain dan Habil, orang-orang yang pertama diceritakan membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan Habil lah yang diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain tidak. Kenapa? Bukan karena Habil memberikan persembahan dari ternak yang mereka miliki, lalu kemudian Kain memberikan hasil pertanian. Bukan. Tuhan tidak pilih-pilih persembahan seperti apapun. Tetapi kitab Ibrani mencatat bahwa Habil memberikan persembahan kepada Tuhan dengan iman, dengan percaya, dengan mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dia mengakui bahwa semua yang ada adalah pemberian Tuhan. Oleh sebab itu Allah berkenan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah kisah-kisah ini dan juga kisah janda miskin ini semakin menolong kita memahami berapa yang harus kita persembahkan, tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita sudah merasakan kemurahan pemeliharaan Tuhan. Marilah kita menjawab Allah dengan menyatakan syukur melalui persembahan kita. Memang persembahan kita tidak selalu dalam bentuk uang, harta, ataupun benda-benda, tetapi juga bisa berupa tenaga, waktu, keterampilan, kesediaan kita melayani, dan sebagainya. Rasul Paulus dalam surat Roma 12 ayat 1 mengatakan, demi kemurahan Allah, karena Allah sudah memberikan kemurahan kepada kita, kebaikan kepada kita, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh artinya mempersembahkan hidup, mempersembahkan karya di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Marilah kita berkomitmen dengan senantiasa mengucap syukur, memberikan persembahan kepada Tuhan. Kidung Jemaat 365 atau nyanyikanlah Kidung Baru atau NKB 181, ada sebuah nyanyian barangkali mengungkapkan bagaimana kita mesti membawa persembahan kita. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, dan waktuku pakailah memujimu selamanya. Kiranya nyanyian ini boleh mendorong kita untuk memberikan persembahan tubuh kita, hidup kita 100% untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terutama anak-anak, adik-adik, jangan lupa setelah ibadah ini atau pada bagian akhir ibadah ini, kalian nanti akan dilayani secara khusus oleh kakak-kakak di sekolah minggu. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita menaikkan doa syafaat dan kemudian nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Ya Allah, Bapa kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada saat ini bersama dengan keluarga kami, mengucap syukur, memuliakan namamu, meninggikan Engkau ya Allah, karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu sungguh kami alami pada saat ini. Terima kasih kalau pada saat ini Tuhan mengizinkan kami bersama-sama dengan keluarga beribadah, menguduskan hari Sabat, hari perhentian pemberian Tuhan. Terima kasih Engkau telah menyapa kami, melawat kami melalui firman-Mu, yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau begitu baik hati kepada kami. Engkau menyatakan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dipanggil juga untuk senantiasa menaikkan syukur, berterima kasih kepada Tuhan melalui ungkapan syukur persembahan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan Engkau juga mengingatkan kepada kami ya Tuhan, supaya kami memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki, yaitu seluruh kehidupan kami. Oleh sebab itu biarlah Engkau menolong kami ya Allah, supaya hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan dapat kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini perkenankan kami menaikkan doa syafaat kami. Pertama-tama kami ingin mengucap syukur bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan di GKJ Ebenezer, di mana hari demi hari Tuhan terus menolong kami, menyertai kami, melindungi kami, sehingga kami boleh merasakan damai sukacita, sekalipun kami pada saat ini berada di dalam situasi yang tidak mudah, dikala pandemi COVID-19 masih merajalela di dunia ini. Oh Bapa di dalam surga, pada saat ini kami memohon kemurahan Tuhan, lindungi kami, jaga kami, beri kami kesehatan, beri kami kekuatan dan kesegaran tubuh, supaya kami dapat menjalani hari-hari kami dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Dan melalui kehidupan kami dapat menjalankan tugas dan panggilan kami dengan baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau memohon kemurahan-Mu untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada di dalam keadaan sakit, di dalam kelemahan tubuh dan sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami mengingat saudara-saudara kami, Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larastiati, Ibu Diana Krisnandari, Ibu Naomi Iska, Bapak Sabto Raharjo, Ananda Natania Widan. Kami mengingat juga Ananda Elizabeth, Bapak Yos Sunarjo, Bapak Saryanto, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudara Katon Prilaksono, Bapak Bambang Sulistiono, Bapak Setio Gunawan, demikian juga Saudara Lutania yang dirawat di Rumah Sakit Lampung. Mari Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati mereka, menjamah mereka, memulihkan dan menguatkan mereka di dalam kelemahan mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami, Ibu Kusnandia, Ibu Sri Hartati, Ibu Sri Kasilah, Bapak Sunarto, Ibu Sunarsi, Ibu Sarmina, Sadiman, Bapak Gatot Raharjo, Ibu Gatot Raharjo, demikian juga Ibu Sukarti, Ibu Syih Murwani Rahayu, Bapak Arno Hadi, Bapak Soekarno Hadi Subroto. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Amirah Jumadiono, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Suyitno, demikian juga Bapak S. Parmon. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kelemahan mereka, menguatkan mereka dan menyembuhkan mereka. Demikian juga kami mengingat saudara-saudara kami, Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Ibu Shores, Bapak Shores Sihite, Bapak
Kalam, Bapak Taslim Dwijo Taryono, Bapak Artoyo, demikian juga Ibu Endah Hayuni Wulandari. Nama-nama mereka pasti Tuhan mengenalnya. Mereka adalah domba-domba-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau juga berkenan memelihara mereka. Dimanapun mereka berada dan apapun sakit penyakit mereka, pasti Engkau berkenan menolong mereka. Dan pada waktunya mereka akan mendapatkan kesehatan dan pemulihan dari Tuhan sendiri. Keluarga yang mendampingi juga diberikan keteguhan hati, kesabaran, dan cinta kasih untuk merawatnya. Pada saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat yang sedang mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19 ini. Mereka yang sedang memulai usaha baru, sedang merintis pekerjaan dari hal-hal yang sederhana, kiranya Tuhan menolong dan memberikan keberhasilan atas usaha-usaha mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami juga yang masih isolasi mandiri ataupun juga memulihkan kesehatan karena pandemi COVID-19. Mari Tuhan, Engkau juga menganugerahkan kesembuhan dan pemulihan kepada mereka. Kami berdoa bagi para dokter, para perawat, para tenaga medis yang bekerja di rumah sakit. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, supaya melalui pelayanan mereka juga dapat menghasilkan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang terjangkit oleh COVID-19 ini. Kami berdoa untuk pemerintah yang terus berusaha mendatangkan vaksin untuk COVID-19 ini. Tuhan, kiranya juga dapat berhasil dan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat didistribusikan untuk memulihkan pandemi ini di berbagai-bagai tempat di wilayah Indonesia. Terima kasih Bapa di dalam surga, pergumulan anak-anak-Mu yang sedang mencari pasangan hidup, keluarga-keluarga muda yang merindukan kehadiran anak, keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan di dalam berkomunikasi antara suami dan istri, mengalami masalah untuk mendidik anak-anak mereka yang sedang di dalam pertumbuhan. Oh Bapa, kami memohon kemurahan Tuhan, biarlah Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga kami, supaya oleh kasih karunia-Mu, oleh pertolongan-Mu, kami dapat sungguh-sungguh mewujudkan sebagai keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Engkau juga mengetahui pergumulan-pergumulan berat, Engkau mengetahui rencana-rencana yang sedang kami rancang untuk membangun kehidupan kami yang lebih baik. Kami memohon kemurahan Tuhan, mohon berkat Tuhan. Kiranya hanya oleh karena kasih-Mu, oleh karena berkat-Mu, kami memperoleh keberhasilan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKJ Ebenezer, yang sedang mempersiapkan untuk membuka ibadah di dalam gedung gereja. Tuhan juga menolong dengan persiapan-persiapan yang kami lakukan, sehingga dalam waktu dekat ini kami boleh beribadah bersama-sama di gereja, sehingga segala kerinduan, segala impian kami untuk boleh bertemu kembali, menyatakan persekutuan dan beribadah di gereja dapat terwujud dengan penuh sukacita, dan nama Tuhan kami muliakan melalui ibadah-ibadah kami. Oh Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan juga pergumulan gereja-gereja-Mu di Indonesia di dalam pemberitaan Injil Tuhan. Tuhan menolong supaya gereja-gereja Tuhan tetap setia memberitakan Injil kebaikan Tuhan, sekalipun berbagai tantangan, hambatan dihadapinya. Karena kami percaya bahwa hanya oleh karena kuasa Tuhan Yesus, maka Injil akan terus tersebar di seluruh dunia. Kami berdoa untuk para pemberita Injil, hamba-hamba Tuhan yang bekerja di pelosok, yang memberitakan kabar baik di tempat-tempat yang terpencil. Tuhan lindungi, Tuhan beri semangat, Tuhan berikan sukacita di dalam melayankan firman Tuhan dan memberitakan Injil Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau juga mengetahui
pergumulan-pergumulan kami di dalam keluarga yang tidak dapat kami ungkapkan di tempat ini. Kami percaya Engkau mendengar, Engkau melihat pergumulan kami, dan Engkau akan menjawabnya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kami. Pada akhirnya Tuhan, kami ingin berdoa bagi para pemimpin negeri kami Indonesia. Tuhan berkati supaya sungguh-sungguh mereka dapat menghadirkan kehidupan yang damai, kehidupan yang aman, kehidupan yang sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Tuhan lindungi Indonesia ini supaya negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh dan kami senantiasa hidup di dalam perdamaian. Inilah doa kami, syukur kami kepadamu yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, sekarang kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan kita. Adapun nats pembimbing diambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan jemaat bisa ditransfer ke rekening Gereja Kristen Jawa Ebenezer dengan nomor rekening seperti yang tertera di warta gereja, atau jemaat juga dapat menyerahkan persembahan ke kantor gereja. Nyanyian persembahan kita pujikan dari Nyanyikanlah Kidung Baru 181A, Tuhan Ambil Hidupku, bait yang pertama. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Tuhan waktuku pakailah memuji-Mu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. Jemaat, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas setiamu yang Kau berikan bagi kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur hanya kepadamu. Dan saat ini kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami, sebagai tanda kasih kami kepadamu. Kiranya persembahan ini boleh menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama-Mu di bumi ini. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri dan bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 213. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Inilah yang dilakukan maju terus dan kibarkan panjinya Sang Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya
Saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini arahkanlah hati saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, ibadah kita sudah selesai. Dan marilah kita melanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus menolong kita. Wah, pemandangannya bagus ya, cerah lagi. Adik-adik, halo adik-adik semua, apa kabarnya nih? Semoga adik-adik di rumah juga dalam kondisi yang baik, secerah cuaca hari ini ya. Tapi hari ini tuh sepi banget di sini. Halo Mbak Yuni, ada Mbak Yuni. Halo Mbak Yuni, sudah lama gak ketemu, kabar baik. Banget ketemu ya, Iya. aku kangen banget sama kamu. Iya, yuk sama anak-anak. Adik-adik, Halo adik-adik. kita semua merindukanmu. Tuhan begitu baik sama kita ya. Dia memelihara kita sedemikian rupa, seperti udara cerah di pagi hari ini. Tahu nggak? Tuhan itu baik kan sama kita, seperti lagu Tuhan Yesus baik. Yuk kita nyanyikan lagu itu bersama adik-adik. Oke. Ayo adik-adik kita nyanyi. Oke, Tuhan Yesus baik. Tiada batas sudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada batas sudahan
Selamat pagi adik-adik. Mbak Eva sama Bang Gama bersyukur sekali kalau kita bisa saling bertemu pada pagi ini meskipun hanya secara virtual. Adik-adik, pada pagi hari ini Mbak Eva penasaran nih mau tanya, siapa sih dari adik-adik yang masih semangat untuk sekolah online, ibadah online, dan di rumah aja? Siapa yang masih semangat? Oh, ternyata banyak dari kalian yang sudah mulai capek ya dengan online ini ya. Apalagi tugas sekolah mungkin banyak ya. Mbak Eva ngerti sekali. Makanya kita sama-sama berdoa dan terus berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Nah, adik-adik, pada pagi ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, biasanya apa ya yang kita lakukan dulu? Coba tebak. Apa? Bener. Berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, kita akan bernyanyi dulu diiringi oleh Abang Gama dengan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Yuk, sekarang ambil Alkitabnya sambil nyanyi, sambil kita pegang Alkitab kita. Siap semuanya? Ayo Bang Gama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Sekali lagi Gama ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Terima kasih Gama. Sekarang kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu dan merenunginya. Tolonglah kami agar kami boleh juga melakukannya dalam kehidupan kami. Biar Roh Kudus-Mu memampukan kami dan menolong kami untuk selalu setia dan hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah pilihlah Tuhan maka engkau akan hidup. Pilihlah Tuhan maka engkau akan hidup. Bicara soal pilihlah, berarti kita harus tahu dulu apa sih arti kata memilih. Apa arti kata pilih? Nah, Mbak Eva melihat dari Kamus Bahasa Indonesia, ternyata memilih memiliki arti ketika kita mengambil sesuatu yang kita sukai. Jadi misalnya nih, kalau pagi-pagi adik-adik bangun mau sarapan, adik-adik akan pilih, aku mau minum air putih apa aku mau minum susu ya? Oh, aku pilih air putih aja ah. Kayaknya lebih sehat kalau aku minum air putih di pagi hari. Atau mungkin adik-adik diberikan pilihan sama mama atau papa. Ayo, kamu suka buah yang mana? Buah pepaya kah? Atau buah naga? Kalau Mbak Eva dikasih pilihan itu, Mbak Eva akan pilih buah pepaya. Kenapa ya? Karena Mbak Eva suka pepaya. Nah, adik-adik ya, tokoh Alkitab yang akan kita baca hari ini
berbicara soal pilihan. Pilihan seperti apa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Mari kita baca Yosua 24 ayat 1-3a dan dilanjutkan ayat 14-25. Ayo cepat ambil Alkitabnya, dibuka. Yosua itu ada di Perjanjian Lama ya, jangan lupa. Yosua 24 ayat 1-3a dilanjutkan ayat 14-25. Pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita,
sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Adik-adik, tahukah kalian bahwa firman Tuhan yang baru kita baca tadi itu merupakan kata-kata perpisahan dari Yosua. Kenapa kita bilang kata-kata perpisahan? Karena kalau adik-adik baca di pasal sesudahnya, itu bercerita tentang kematian Yosua ketika dia berumur 110 tahun. Jadi kemungkinan Yosua ingin mengingatkan bangsa Israel sebelum dia meninggal dunia. Dia mengingatkannya dengan mengumpulkan orang-orang, para tua-tua, para pemimpin, dia kumpulkan untuk ditanya lagi oleh Yosua. Bahkan bisa dibilang dia menantang mereka. Apakah mereka masih beribadah kepada Allah? Tidak lupa juga si Yosua menceritakan bagaimana Allah begitu mengasihi bangsa Israel. Bagaimana Allah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ketika mereka keluar dari sana, ketika mereka berjalan menuju tanah Kanaan, sampai tanah Kanaan, dan penyertaan Allah itu luar biasa atas mereka. Yosua ingin menunjukkan melalui hal itu bahwa buka mata kalian. Allah begitu menyertai kalian, Allah begitu mengasihi kalian. Dan yang menarik, meskipun Yosua sudah berkata itu, dia tetap memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Jadi kamu mau pilih apa? Hari ini kamu putuskan. Kamu mau menyembah ilah-ilah lain? Artinya ilah-ilah lain itu dewa-dewa lain seperti dewa matahari, dewa hujan, ya segala dewa yang disembah oleh leluhur-leluhur Abraham. Atau kamu mau beribadah kepada Tuhan Allah yang sudah jelas-jelas nih menyertai kehidupanmu sampai sekarang. Tetapi luar biasanya Yosua, dia dengan tegas mengatakan, aku dan keluargaku, kami tetap beribadah kepada Tuhan Allah. Gimana ya tanggapan orang bangsa-bangsa Israel saat itu? Wah, mereka juga dengan tegas mengatakan, kami akan beribadah kepada Tuhan Allah. Wah, luar biasa ya. Mereka masih tetap percaya dan yakin bahwa pilihan mereka untuk tetap beribadah kepada Tuhan Allah adalah sesuatu yang benar. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari dari cerita kita hari ini? Ada 3 hal yang akan kita pelajari. Apa ya? Yang pertama, adik-adik, Mbak Eva mau katakan bahwa pilihan kita mengikut Tuhan Yesus dan menjadikan Dia Tuhan Allah dan Juru Selamat kita adalah pilihan yang paling benar. Mengapa? Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya Allah yang mau turun ke dunia dan menyelamatkan semua umat manusia. Wow, luar biasa ya. Jadi keselamatan itu adalah benar adanya. Itu sesuatu yang Tuhan Yesus berikan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Lalu yang kedua, adik-adik, ketika kita sudah tahu nih Tuhan Yesus menyelamatkan kita, kita harus membuat Tuhan Yesus menjadi prioritas kita. Apa ya artinya prioritas? Prioritas artinya kita menempatkan Yesus sebagai yang utama. Nah, ketika kita menempatkan Yesus sebagai yang utama, artinya juga kita harus mau setiap pagi lebih memilih berdoa dan membaca firman daripada yang lain. Loh, Mbak Eva, gimana nih kalau pagi-pagi kan aku harus buru-buru karena sekolah online. Kelasku mulai jam 7 pagi, aku harus dari depan Zoom. Oke, kalau begitu kamu harus bangun lebih cepat. Kenapa kamu harus bangun lebih cepat? Karena kamu mau prioritaskan Tuhan. Kamu menempatkan Tuhan yang pertama. Bukan berarti kamu mau melupakan sekolah, bukan. Tapi kalau memang kamu jam 7 pagi harus di depan Zoom,
Berarti kamu harus bangun mungkin jam 6 supaya kamu sempat berdoa dan membaca firman. Begitu adik-adik. Itu artinya kita tempatkan Tuhan yang utama. Nah adik-adik, kadang-kala nih di rumah kita kan juga melihat papa dan mama. Mungkin mereka terlampau sibuk atau melakukan hal yang lain sehingga mereka juga mungkin lupa untuk memprioritaskan Tuhan atau mengutamakan Tuhan. Nah tugas kita nih sebagai anak-anak Tuhan yang baik juga mengingatkan papa dan mama. Ayo papa mama jangan lupa berdoa, jangan lupa bersyukur, jangan lupa baca firman. Karena baca firman, berdoa itu akan sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini nanti akan masuk bagian yang ketiga. Ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, kita rajin berdoa, rajin baca firman, itu akan membantu kita untuk memilih segala sesuatu yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan ya, kita akan selalu diingatkan. Mungkin nih, ketika lagi PJJ, lagi ulangan gitu ya, lagi tes PH atau PTS, kan kita di rumah nggak ada yang lihat, guru nggak ada yang lihat. Tetapi karena Tuhan melihat kita tahu, kita dekat dengan Tuhan, kita mau melakukannya dengan jujur. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, mungkin kita merasa, Tuhan nggak lihat ini. Padahal Tuhan selalu melihat. Nah, itu dia pentingnya untuk hidup dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya apapun yang kita lakukan hari demi hari, kita selalu ingat melakukannya yang baik dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi adik-adik, ingat ya, jangan salah pilih. Pilihan kita sudah paling tepat, memilih Tuhan Yesus sebagai Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada hari ini Tuhan sudah ingatkan kembali kami anak-anak-Mu untuk yakin dan percaya bahwa pilihan kami akan Engkau adalah pilihan yang terbaik. Ya Tuhan, ajar kami juga Tuhan anak-anak-Mu untuk setia terhadap-Mu, untuk mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kehidupan kami boleh selalu sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kasih dan kebaikan-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu ini kita ada ayat hafalan ya. Untung tadi si Garfield ngingetin Mbak Eva nih. Dia udah dari tadi di sini. Sekalian ngingetin Mbak Eva kalau kita minggu ini ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari mana ya Garfield? Oh ya. Dari Yosua 24 ayat 15b. Seperti ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi ya. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, dihafalkan ayat hafalannya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Jangan lupa untuk selalu memilih yang terbaik. Siapa itu? Tuhan Yesus. Nah, sebagai penutup pesan anak pada minggu pagi hari ini, kita akan nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo kita nyanyi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia
Selamat Selamat hari Minggu adik-adik. adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu Sampai jumpa minggu depan. depan.